Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita dapat kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan semakin mendewasakan kita di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini ya Tuhan kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus senantiasa memberikan pencerahan pada hati dan pikiran kami untuk kami bisa memahaminya dan mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar tentang iman tanpa syarat. Mari kita baca bacaan firman Tuhan kita di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam Daniel 3 ayat 16-18 merupakan respon ketiga pemuda Yehuda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang menolak menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Perkataan itu yang membuat Raja Nebukadnezar semakin geram dan marah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang akhirnya memerintahkan agar perapian dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ucapan ketiga pemuda Yehuda itu bukanlah bentuk keputusasaan atau bentuk kefrustasian karena kehilangan harapan dan penantian pada kematian, tetapi sebagai bentuk penyerahan diri dan pengakuan bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Namun demikian, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melakukan ketaatan yang transaksional. Mereka tidak meminta Tuhan melepaskan mereka dari situasi itu. Bahkan sekalipun Tuhan tidak melepaskan mereka, mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Mereka menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Allah yang mereka sembah. Buktinya, mereka tetap taat dan percaya kepada Allah yang dipercayainya, meskipun jika Allah tidak melepaskannya dari perapian yang menyala-nyala itu. Itulah praktek ketaatan tanpa syarat yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Selamat atau tidak selamat dari perapian yang menyala-nyala bukan sesuatu yang utama. Sebab bagi mereka, ketaatan di atas segalanya. Meskipun mereka harus mati, namun mereka mati sebagai orang yang taat. Mereka tidak marah, mereka tidak bersungut-sungut dan menjadi kecewa dengan keadaan yang terjadi jika Allah tidak melepaskannya dari perapian yang menyala-nyala itu. Sedikit pun mereka tidak kehilangan percayanya kepada Allah yang disembah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak kali percaya kita hanya didasarkan oleh mujizat yang terjadi. Seolah-olah mujizat menjadi bukti untuk percaya kepada Tuhan. Kebanyakan orang Kristen di masa sekarang yang umumnya mau taat tapi dengan syarat-syarat tertentu. Asal Tuhan mau melepaskan dari masalah, asal Tuhan memberikan keberhasilan, asal Tuhan menyembuhkan sakit penyakit yang diderita. Dan ada banyak kata asal yang digunakan untuk bertransaksi dengan Allah sebagai persyarat kita mempercayainya. Penyerahan diri tanpa syaratlah yang harus menjadi sumber ketaatan kita. Tentu saja Allah sanggup melepaskan semua apa yang kita hadapi. Namun ketaatan kita tidak boleh berdasarkan pada hal ini atau pada syarat apapun. Ketaatan kita haruslah ketaatan tanpa syarat. Itulah ketaatan yang sejati yang Tuhan inginkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Kalau kita perhatikan pada ayat 18 bagian A, dikatakan demikian. Tetapi seandainya tidak, Sadrak, Mesak, dan Abednego menyadari kemungkinan terburuk yang bisa terjadi di dalam kehidupan mereka, yaitu kematian. Dan meskipun itu harus terjadi, mereka tetap bertekad untuk tidak mengingkari iman mereka dan tidak mengurangi percayanya kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Mungkin saat kita mendengar Mana Rema hari ini, kita sedang dalam penderitaan. Kita sedang dalam masalah. Kita sedang dalam tekanan hidup yang berat. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di saat semuanya itu masih terjadi dalam hidup kita? Atau jika Tuhan belum menolong kita, apakah kita tetap tidak mengingkari iman kita? Atau tidak mengurangi percaya kita kepada Tuhan ketika apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita miliki iman tanpa syarat yang juga dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun dalam situasi yang kritis, namun iman mereka tidak terkikis. Meskipun mereka dalam situasi yang sukar, namun iman mereka semakin mekar. Dan meskipun mereka sedang dalam bahaya, namun iman mereka semakin bercahaya. Itulah iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Dan kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Iman tanpa syarat. Ajar diri kami ya Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi di dalam hidup kami. Itu tidak mengurangi percaya kami kepada Engkau. Tidak membuat diri kami lemah. Tetapi kami tetap percaya bahwasanya Allah yang ada di dalam diri kami adalah Allah yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa menyerahkan sepenuhnya hidup kami, keadaan kami, kondisi kami sepenuhnya kepada Engkau. Karena apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami adalah baik adanya. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam diri kami dan mampukan kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.